Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sunanti Putri Kusumawati dengan NIM 2121113111 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan review book Hukum Acara Peradilan Agama, yang mana di sini saya akan mereview judul buku Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Abdullah Triwahyudi, SAGSH, penerbit itu CV Mandar Maju, tahun terbit cetakan ke-1 Maret 2014 dan cetakan kedua September 2016. Tebal buku 252 halaman, ISBN 978-979-538-428-1. Buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi dengan contoh surat-surat dalam praktek Hukum Acara Peradilan Agama. Jadi dalam buku ini dilengkapi bukan hanya materi saja, tetapi dilengkapi dengan praktek-praktek yang ada di acara peradilan agama. Di dalam buku ini materinya masih sama dengan cetakan sebelumnya atau cetakan pertama dan sehubungan dengan hadirnya cetakan kedua guna untuk memenuhi permintaan atau minat pembaca, yaitu untuk menambah materi dari contoh surat-surat dalam praktek hukum acara di peradilan agama. Nah, langsung saja di dalam buku ini, di dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Abdullah Triwahyudi, SAGSH, terdapat 9 bab. Dalam 9 bab tersebut berisi antara lain, yang pertama itu ada lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama ada lembaga peradilan agama di Indonesia. Yang kedua ada pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Yang ketiga ada tahap persiapan. Yang keempat ada tahap pembuatan gugatan dan permohonan. Yang kelima itu ada tahap pendaftaran gugatan atau permohonan. Yang keenam itu ada tahap pemeriksaan perkara gugatan. Yang ketujuh itu ada pembuktian. Yang kedelapan itu ada upaya hukum. 9. Pelaksanaan putusan. Selanjutnya, di dalam pembahasan terdapat kekuasaan kehakiman yang mana kekuasaan tersebut guna untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan. Yang pertama, itu ada peradilan umum. Yang kedua, ada peradilan agama. Yang ketiga, ada peradilan militer. Yang keempat, ada peradilan tata usaha negara atau disingkat dengan PTUN. Yang terakhir, yang kelima itu ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya ada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Yang pertama, MA itu merupakan lembaga peradilan agama di Indonesia yang tertinggi di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. MA memiliki wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk kasus perdata, pidana, tata usaha negara, dan peradilan agama. Selanjutnya ada pengadilan tinggi atau yang disingkat dengan PT, adalah tingkatan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang mengadili perkara-perkara dalam yurisdiksi wilayah hukumnya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki satu pengadilan tinggi. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya pengadilan negeri atau yang disingkat dengan PN. PN merupakan tingkatan peradilan di bawah pengadilan tinggi
Setiap kabupaten atau kota di Indonesia memiliki satu atau lebih pengadilan negeri. PN mengadili perkara-perkara dalam yurisdiksi wilayah hukumnya seperti perkara perdata, pidana, tata usaha negara, dan peradilan agama. Selanjutnya ada pengadilan agama. Pengadilan agama adalah lembaga pengadilan atau lembaga peradilan yang mengadili perkara perkawinan, perceraian, serta perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam. Itu pengadilan agama. Terdapat pengadilan agama di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, yang kelima itu ada Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang disingkat dengan PTUN, adalah tingkatan peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara yang terkait dengan sengketa administrasi negara seperti gugatan terhadap keputusan pemerintah atau badan hukum negara. Selain tingkatan peradilan di atas, terdapat pula lembaga-lembaga peradilan lainnya yang berfungsi untuk mengadili perkara-perkara khusus seperti pengadilan hubungan industrial, pengadilan hak asasi manusia, dan pengadilan anak. Peradilan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga kedaulatan hukum, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak warga negara. Nah, sistem peradilan ini berfungsi sebagai penyelesaian konflik dan penegakan hukum negara tersebut. Nah, selanjutnya, tidak hanya itu, terdapat sumber hukum acara peradilan agama yang mana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Di lingkungan peradilan umum, adanya hukum umum atau yang dinamakan lex generalis, berlaku pula hukum khusus atau yang dinamakan lex specialis. Sepanjang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diatur secara khusus, maka hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum tidak berlaku atau disebut lex specialis derogata legi generali, yang mana peraturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Jadi sumber hukum itu ada HIR, ada RBG, ada BRV atau RV, BW dalam buku keempat yaitu pembuktian dan lewat waktu atau lewat batas waktu. Selanjutnya, lewat waktu atau disebut dengan daluarsa. Oke, selanjutnya ada jurisprudensi. Yang terakhir ada peraturan Mahkamah Agung atau PERMA. Dalam buku ini juga membahas gugatan kontensius, perkara yang terdapat sengketa dua belah pihak, sedangkan permohonan atau volunteer, perkara sengketa terdapat satu belah pihak atau bersifat perorangan. Kewenangan relatif kekuasaan dan wewenang yang diberikan berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan. Kewenangan absolut merujuk pada wewenang atau kekuasaan yang tidak terbatas atau tidak terkendali. Dalam konteks hukum dan pemerintahan, kewenangan absolut dapat diterapkan pada situasi di mana suatu pihak atau lembaga memiliki kekuasaan tanpa adanya batasan atau pembatasan yang signifikan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam sebagian besar sistem hukum dan pemerintahan kewenangan absolut jarang sekali ada. Sistem pemerintahan yang sehat biasanya didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks hukum, pihak-pihak ini bisa mencakup penggugat, tergugat, pihak intervensi. Selanjutnya ada pihak saksi, kuasa hukum, pengadilan, atau panel arbitrase. Selanjutnya, buku ini juga dapat dijadikan pegangan mata kuliah hukum acara peradilan agama khususnya di Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah. Buku karya Abdullah Triwahyudi SH ini disajikan dalam bentuk yang mudah dipelajari, dimengerti, dan dipahami serta dilengkapi dengan contoh surat-surat dalam praktek hukum acara peradilan agama. Oke, cukup sekian review book dari saya. Apabila banyak salah kata dan kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhiru qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.